Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel tercinta kita, SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Bersama saya, Dwi Tulus Panewon, akan menemani kalian semua belajar matematika bab persamaan garis lurus. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Mengapa sih kita perlu belajar persamaan garis lurus? Oh, banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali hal-hal di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Salah satunya adalah garis lurus sangat diperlukan pada konstruksi suatu bangunan agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Serta garis lurus juga sangat dibutuhkan pada setiap tepi lapangan tenis sebagai pembatas daerah dari dalam maupun dari luar. Persamaan garis lurus merupakan suatu persamaan matematika dalam bidang koordinat kartesius yang membentuk garis lurus atau yang membentuk grafik garis lurus. Nah, kita akan coba latihan menggambar grafik persamaan garis ya. Contoh, gambarkan grafik dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 1 dengan X dan Y variabel pada bilangan real. Nah, langkah pertama adalah menentukan dua nilai X. Misalnya sekarang kita ambil X-nya, X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Apakah harus X-nya 1 dan 2? Oh, tidak. Bisa X sama dengan 3, X sama dengan 4, ya. Nah, di sini untuk di kasus contoh ini kita ambil X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Kemudian substitusikan ke persamaan. Nah, tadi persamaannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 1. Ya kan? Maka X sama dengan 1 kita substitusikan menjadi Y sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, maka titiknya tadi kan X-nya 1, Y-nya ketemu 3, maka titiknya menjadi 1,3. Kemudian untuk X sama dengan 2, kita substitusikan atau kita masukkan pengganti X adalah 2, maka 2 kali 2 ditambah 1 menjadi 5. Titiknya X-nya tadi 2, setelah disubstitusikan, Y-nya ketemu 5 menjadi 2,5. Nah, maka titik-titik yang terbentuk tadi adalah 1,3 dan 2,5. Kita gambarkan pada koordinat kartesius, titiknya seperti pada gambar. Nah, kita tarik dari titik 1,3 dan 2,5. Nah, garis itulah yang disebut sebagai garis persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 1. Nah, sekarang kita lanjut ke gradien. Gradien atau kemiringan adalah derajat kemiringan dari suatu garis tertentu terhadap sumbu X. Nah, notasi dari gradien adalah M, atau simbol dari gradien itu adalah M. Ya. Garis dari persamaan Y sama dengan MX itu gradiennya adalah M. Ya, kemudian contoh, gradien garis Y sama dengan 2X, maka gradiennya berapa? 2. Tadi kan posisi gradien itu di depan variabel X. Ya, tapi dengan catatan Y harus sendirian, ya. Nih, ada lagi. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C, persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C, gradiennya juga M. Ya, contoh gradien garis Y sama dengan 3X ditambah 1,
maka gradien garisnya adalah 3. Karena posisi gradien itu di depan X dengan catatan Y sudah berdiri sendiri. Ya, Y sudah sendirian. Y sama dengan 2X, maka gradiennya 2. Y sama dengan 3X tambah 1, maka gradiennya 3. Oke, sampai di sini. Bisa dilanjutkan ya? Oke. Gradien garis melalui 2 titik. Jadi misalnya ada 2 titik, titik P dan titik Q. Ya, maka untuk menentukan nilai gradien adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik P 2,1 dan Q 4,-5. Nah, kita harus cari dulu X1-nya berapa, X2-nya berapa, Y1-nya berapa, dan Y2-nya berapa. Nah, ya kan? Y1-nya adalah 1, Y2-nya adalah -5, X1-nya adalah 2, dan X2-nya adalah 4. Kita masukkan ke rumus, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka -5 dikurang 1 per 4 dikurang 2 sama dengan -6 per 2 sama dengan -3. Maka gradien garis dari yang melalui 2 titik tersebut adalah -3. Oke, sekarang kita mengenal gradien garis tertentu. Yang pertama, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya 0 atau M sama dengan 0. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka M-nya tidak terdefinisi. Yang ketiga, gradien garis yang saling sejajar, maka gradien garis yang pertama sama dengan gradien garis yang kedua atau M1 sama dengan M2. Dan yang terakhir, gradien garis yang saling tegak lurus, maka M1-nya kalau dikali dengan M2-nya ketemunya -1 atau M1 kali M2 sama dengan -1. Ya, jadi kalau ada 2 buah garis, gradiennya sudah ketemu, gradien garis pertama dan gradien garis kedua, kalau dikali kok ketemunya nggak -1, berarti itu tidak saling tegak lurus. Oke? Nah, gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka untuk menghitung gradiennya adalah -A per B. A itu adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y. Contoh, gradien garis persamaan 2X ditambah 4Y ditambah 1 sama dengan 0, maka A-nya 2, B-nya 4, C-nya 1. Misalnya, ada yang nanya, apakah A-nya harus 2, apakah B-nya selalu 4? Ya, untuk A itu koefisien dari X, misalnya 2X, berarti A-nya itu 2, plus 4Y, berarti B-nya adalah 4. Oke, misalnya 5Y, berarti B-nya 5. Kebetulan di sini adalah 2X ditambah 4Y ditambah 1 sama dengan 0, maka A-nya 2, B-nya 4, dan C-nya 1. Maka untuk menentukan nilai gradien, M sama dengan -A per B, sama dengan -2 per 4, sama dengan -1 per 2, atau -setengah. Lanjut, tentukan gradien garis berikut. Yang pertama, 2X ditambah 4Y ditambah 1 sama dengan 0. Masih sama seperti tadi, ya. M sama dengan -A per B. A-nya adalah koefisien dari X yaitu 2, B-nya yaitu 4. Maka M sama dengan -2 per 4, sama dengan -setengah. Bagaimana dengan nomor 2? 2X ditambah Y sama dengan 1. Maka M sama dengan -A per B, M sama dengan -2 per 1. Maka M sama dengan -2. Oke, catatan di sini untuk minusnya jangan sampai ketinggalan. Jangan ingatnya hanya A per B, tapi -A per B. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Semoga sedikit yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Ingat,
di era pandemi ini kita harus tetap waspada, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker ketika keluar rumah, dan kalian harus rajin cuci tangan sesudah atau sebelum melakukan aktivitas. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa mengulang dan terus latihan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.